Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari PKB semester 5. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa kelas besar sekolah dasar pada pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Nah, di bab 1 ada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi mengenai masalah toleransi pada siswa sekolah dasar. Terus ada masalah umum sikap toleransi di kehidupan siswa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya sikap toleransi yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal, serta penjelasan mengenai pendekatan solusi melalui cerita dan empati. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi dalam identifikasi masalah ada 4. Yang pertama, toleransi wajib dikembangkan di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, masih banyak siswa SD yang kurang toleran. Yang ketiga, faktor internal berupa kurangnya pemahaman siswa tentang toleransi. Dan keempat, belum diketahui pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa SD. Identifikasi masalah ini berasal dari latar belakang. Di sini ada pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa kelas besar, khususnya 456 sekolah dasar. Lalu ada rumusan masalah. Itu pembatasan masalah dalam bagaimana pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ini turunan dari rumusan masalah, yaitu mengetahui pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa SD. Terus manfaat ada 2, yaitu secara teoritis dan praktis. Kalau secara teoritis itu penelitian memperkaya ilmu pendidikan agama Buddha menjadi sumber informasi akademis dan memberikan sumbangan pengetahuan yang baru. Lalu secara praktis, penelitian ini dapat menjadikan pedoman bagi siswa, guru, sekolah, maupun program studi. Dan khususnya dari institusi saya, Staben Sriwijaya, dalam menumbuhkan sikap toleransi. Lanjutnya, bab 2, pinjauan pustaka. Ini berisi konsep teoritis juga yang dikembangkan oleh para ahli. Saya mengambil dari jurnal artikel yang valid. Nah, di sini dijelaskan ada teori sikap. Sikap ini adalah tanggapan individu terhadap objek atau situasi, bisa positif maupun negatif. Lalu ada sikap toleransi siswa pada pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti yang nantinya akan dijelaskan di proposal. Di sini saya jelaskan lebih singkatnya. Pembelajaran itu usaha sadar menciptakan lingkungan optimal, membimbing interaksi, dan menumbuhkan motivasi belajar. Hakikat pendidikan ini adalah memberikan pengetahuan, tentunya sikap dan keterampilan berdasarkan Tripitaka untuk iman, takwa, dan keyakinan pada Triratna. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya memahami ajaran Buddha, mengembangkan moralitas, berpikir kritis, kreatif, serta berperilaku luhur sesuai nilai Buddha dan Pancasila tentunya. Nah, ruang lingkup pendidikan pembelajaran agama Buddha itu ada Sada, Sila, Samadhi, Panya, Tripitaka, dan sejarah. Selanjutnya ada konsep teoritis toleransi. Jadi toleransi sikap menghargai perbedaan dan hak orang lain, dari empati, cinta kasih, dan belas kasihan. Unsurnya meliputi kebebasan, pengakuan hak, penghormatan keyakinan, dan saling memahami. Bentuknya berupa menghargai hak, menolak diskriminasi, dan menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya ada teori pemahaman. Pemahaman artinya
kemampuan menguasai materi secara mendalam, menjelaskan dengan kata sendiri, memberikan contoh dan menerapkannya, serta teori mengenai cerita Jataka, yaitu kisah kehidupan lampau bodhisattva yang menanamkan nilai moral, empati, kerjasama, dan welas asih tentunya. Nah, contoh yang saya ambil itu Kurugamiga Jataka yang menekankan persahabatan, empati, dan tolong menolong. Selanjutnya ada kajian relevan. Saya punya 5 sumber yang yang menyinggung salah satu variabel saya. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya laksanakan. Jadi ada perbedaannya, yaitu tujuan, fokus tujuan, metode, subjek penelitian, aspek penelitian, serta dari beberapa penelitian relevan tersebut tentunya belum membahas terkait pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi. Nah, hal itu bisa dijadikan gap atau celah saya pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya laksanakan. Nah, ini kerangka pemikiran untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sikap toleransi dengan pemahaman cerita Jataka. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif, jenisnya ex post facto, teknik pengumpulan data non-tes, serta instrumennya menggunakan angket. Nah, hipotesis penelitian ini dugaan sementara. Jadi, terdapat pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa kelas besar sekolah dasar pada pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Selanjutnya di bab 3 metodologi penelitian. Nah, pada penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Nah, tempat dan waktu dilaksanakan di sekolah yang baru direncanakan, jadi belum saya tampilkan di sini. Terus ada 3 tahap. Lalu alasan kenapa saya memilih tempat tersebut nantinya. Terus ada populasi, sampel, dan teknik sampling penelitian. Jadi nanti yang jadi populasi itu siswa kelas besar SD, khususnya kelas 4 sampai 6. Nah, teknik ini yang udah saya pilih. Nah, ini ada definisi konseptual dan definisi operasional variabel. Nah, definisi konseptual itu konseptual variabel, pengertian dari setiap variabel yang ada di bab 2 simpulannya. Terus definisi operasional variabel nantinya yang akan dijadikan sebagai instrumen yang memuat dimensi serta indikator-indikator yang akan diukur. Nah, ini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Saya sendiri menggunakan angket skala Likert. Skala Likert itu alat ukur yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi individu atau bisa kelompok terhadap suatu fenomena, khususnya dalam bidang pendidikan tentunya. Nah, peneliti ini menggunakan 4 alternatif pilihan yang terdiri dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Ini ada validitas dan reliabilitas instrumen. Ini masih dibuat rencana karena saya belum melakukan penelitian. Tapi di sini nanti saya akan nyantumin tentang definisi validitas instrumen itu sendiri. Terus jenis validitas, ada validitas isi dengan nantinya diuji oleh pakar atau ahli sesuai bidang kita. Kalau kita bidang pendidikan berarti harus diuji dengan para ahli di bidang pendidikan juga. Terus ada validitas empiris. Ini minimalnya harus diuji pada 30 siswa, dihitung dengan rumus korelasi dan dicantumkan per variabel. Kalau variabel kita 2, kita cantumin dua-duanya. Terus nanti ada reliabilitas instrumen. Itu maksudnya konsistensi hasil pengukuran instrumen pada waktu yang berbeda. Jadi nanti kalau kita mengukur di waktu yang berbeda itu harusnya hasilnya harus sama atau konsisten. Setelah itu teknik analisis data ini juga masih dibuat rencana, tapi saya rencananya ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nanti ada uji hipotesisnya. Terus uji hipotesis tersebut dilakukan dengan variabel bebas pemahaman cerita Jataka bertema empati dan variabel terikat sikap toleransi menggunakan rumus analisis yang sesuai.
Baik, selanjutnya nanti saya akan jelaskan lebih dalam di proposal saya. Jadi saya lanjutkan dulu ke proposal. Ini untuk lanjutan dari PPT tadi, untuk wujud proposalnya. Ini judul yang saya ambil. Pada prakatanya, daftar isi, daftar tabel untuk di bab 3, daftar gambar bab 2. Di bab 1, pendahuluan, ada latar belakang masalah untuk menyikapi sikap toleransi yang penting, karena hal itu untuk menghargai perbedaan, tapi masih banyak di kalangan siswa SD toleransi tidak diterapkan. Faktor penyebabnya ada kurangnya kesadaran, pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan masyarakat, serta pembelajaran yang terlalu teoritis. Jadi siswa sulit untuk memahami kalau hanya sekedar teori saja. Nah, cerita Jataka bertema empati dapat menjadi media efektif untuk menumbuhkan toleransi melalui metode bercerita. Nah, tujuan latar belakang ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar. Nah, ini jadi uraian latar belakang ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa kelas besar sekolah dasar pada pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Ini ada identifikasi masalah yang berdasarkan pada latar belakang di atas. Yang pertama, sikap toleransi, yaitu suatu hal yang sangat penting dan wajib dikembangkan di kalangan masyarakat dimanapun itu. Nah, terus ditemukannya masih banyak permasalahan siswa sekolah dasar yang masih kurang dalam bersikap toleransi. Ada faktor internal yang mempengaruhi rendahnya sikap toleransi, yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai toleransi itu sendiri. Selanjutnya, belum diketahuinya pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar. Ini pembatasan masalah dibatasi pada poin D di identifikasi masalah. Berkenaan dengan belum diketahuinya pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, yang berkenaan dengan variabel bebas ke-1 dan dengan variabel terikatnya. Ini rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar pada pembelajaran agama Buddha dan budi pekerti. Tujuan penelitian ini turunan dari rumusan masalah, yaitu ingin mengetahui pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar. Ini ada manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, bagi program studi PKP dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Nah, bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sekiranya akan mengkaji topik yang relevan. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam penelitian di bidang pendidikan, sehingga nantinya dapat memunculkan temuan-temuan baru yang berguna untuk memperbaiki dan melengkapi peneliti sebelumnya. Manfaat praktisnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman cerita Jataka, khususnya bertema empati untuk meningkatkan sikap toleransi. Bagi guru di SD dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam upaya membuat strategi dalam mengembangkan pemahaman cerita Jataka bertema empati yang baik dan benar bagi sekolah dasar.
bagi SD dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendorong kebijakan-kebijakan dalam upaya menumbuhkan kemampuan sikap toleransi melalui sistem pembelajaran dalam suasana kompetensi yang positif bagi siswa, serta menciptakan lingkungan sosial sekolah yang ramah dan terbuka untuk semua. Nah, bagi program studi PKB dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran untuk diimplementasikan bagi mahasiswa prodi PKB. Bagi STAB Sriwijaya dapat dijadikan sebagai bahan melaksanakan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel saya. Ini ada teori sikap. Intinya sikap adalah tanggapan individu terhadap objek, situasi berupa reaksi, evaluasi dengan cenderungan perilaku. Nah, toleransi ini lahir dari sikap menghargai perbedaan. Ini ada sikap toleransi siswa pada pembelajaran pendidikan agama, budaya, dan budi pekerti. Ini ada pengertian pembelajaran, di mana pengertian pembelajaran adalah usaha satu guru menciptakan lingkungan optimal, membimbing interaksi dan menumbuhkan motivasi belajar. Cara hakikatnya, pelajaran berbasis Tripitaka yang bertujuan untuk membentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keyakinan pada Triratna. Tujuannya memahami ajaran Buddha, mengembangkan moralitas, berpikir kritis, kreatif, dan berperilaku luhur sesuai dengan nilai Buddha dan Pancasila. Lalu ruang lingkupnya ada Sada, Sila, Samadhi, Panya, Tripitaka, dan sejarah. Ini teori toleransi. Jadi toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, lahir dari empati, cinta kasih, meta, dan belas kasihan. Ini menurut para ahli juga banyak definisinya. Lalu ada unsur-unsurnya juga, bentuk-bentuk toleransi. Nah, teori pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan menguasai materi secara mendalam, menjelaskan dengan cara sendiri, memberi contoh, dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Itu kesimpulannya. Tapi ini ada beberapa pengertian pemahaman menurut para ahli. Lalu cerita Jataka. Dapat disimpulkan bahwa cerita Jataka adalah kisah kehidupan lampau bodhisattva yang menanamkan nilai moral, empati, bersama dan welas asih. Contohnya yang saya ambil adalah Kuruganida Jataka yang menekankan persahabatan, empati, dan tolong menolong. Jadi dengan membaca Kuruganida Jataka, nanti anak-anak dapat terinspirasi dari setiap karakternya. Lalu selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Ada 5. Yang pertama, peningkatan sikap toleransi melalui kombinasi model threat interaction, metode bercerita dengan cerita rakyat di TKB. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Nah, ini peningkatan keterampilan baca pemahaman cerita Jataka melalui penerapan metode CIRC. Nah, ini persamaannya di cerita Jataka. Lalu ada penggunaan cerita Jataka untuk meningkatkan kesadaran perdana pada siswa SMB Pelita Dharma Dwihara Buddha Wamsa, Lenek, Kabupaten Lombok Utara. Ini sama dengan variabel bebas saya. Lalu ada pengaruh pemahaman materi toleransi terhadap sikap empati serta didik pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Yang terakhir, penggunaan media komik strip berbasis cerita rakyat dalam peningkatan sikap toleransi peserta didik. Dari kajian relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan, yaitu pada tujuan, fokus penelitian, metode, subjek, aspek, serta beberapa penelitian yang relevan. Tapi dalam penelitian relevan itu belum ada yang membahas terkait pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi, sehingga nantinya dapat dijadikan gap atau celah pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Ini ada kerangka pemikiran yang menggunakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini nantinya dijadikan apakah variabel bebas dan terikat ini ada pengaruhnya atau tidak. Ini ada hipotesis penelitian. Ini dugaan sementara, yaitu terdapat pengaruh pemahaman cerita Jataka bertema empati terhadap sikap toleransi siswa kelas besar sekolah dasar pada pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Selanjutnya di bab 3 ada desain penelitian. Jadi saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis metode penelitian ex post facto. Jadi penelitian kuantitatif itu
Jenis penelitian yang sistematis di mana data diubah menjadi bentuk angka atau kuantifikasi yang tujuannya untuk memungkinkan analisis dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Itu menurut ahli. Dan ex post facto merupakan ilmiah yang berusaha menemukan penyebab dan yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan terjadi. Nah, pada penelitian ini melibatkan dua variabel yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, pada variabel bebas dalam penelitian ini bersifat tidak dapat dikontrol secara langsung karena telah terbentuk sebelum penelitian dilakukan sehingga tidak memungkinkan untuk dimanipulasi. Nah, ini tempat dan waktu masih direncanakan, jadi belum saya cantumkan. Tapi di sini terdapat alasan memilih sekolah tersebut, kenapa, dan memilih jenjang atau populasi yang dipilih, alasannya kenapa. Terus ada 3 tahapan dalam 3 tempat dan waktu ini. Ada tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pelaporan. Lalu ada populasi sampel dan teknik sampling penelitian. Jadi populasi adalah individu, objek atau peristiwa yang menjadi suatu objek penyelidikan dalam suatu penelitian. Jadi populasi saya yaitu kelas besar 4-6. Ini jumlah populasinya 120. Ini mengarang dulu karena belum melakukan penelitian. Sampel dan teknik sampling. Sampel yaitu sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan bagian yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Ini menghitungnya pakai rumus Swaffin. Ini saya sudah dapat sejumlah 93 siswa yang menjadi sampel. Lalu kemudian dihitung menggunakan teknik sampling yang dipilih. Ini kemudian ada definisi konseptual dan definisi operasional variabel, yaitu sikap toleransi dan pemahaman cerita cetakan. Dan definisi konseptual variabel di sini merupakan pengertian yang ada di bab 2 kesimpulannya. Kemudian definisi operasional variabel ini yang berisi dimensi-dimensi dan indikator yang nantinya dijadikan sebagai instrumen. Ada 5 dimensi. Dan setiap dimensi memiliki 2 indikator. Ini juga setiap variabel memiliki dibuatkan definisi operasional variabel. Nah, ini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Saya menggunakan angket dengan skala Likert. Jadi skala Likert itu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas kelompok orang tentang suatu hal, gejala, atau fenomena pendidikan. Nah, peneliti ini menggunakan 4 alternatif pilihan yang terdiri dari sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi skornya kalau yang negatif 1-4, positif 4-1. Nah, tadi tabel yang ini dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan penskoran dalam penelitian yang telah dikumpulkan. Nah, ini ada instrumen sikap toleransi. Ini hasil dari definisi operasional variabel, tinggal dipindah ke tabel yang nantinya dibikin nomor butir soal dan jumlah butirnya. Setiap variabel dibikin seperti ini. Selanjutnya pada validitas dan reliabilitas instrumen ini masih rencana, tapi saya sudah mempunyai rencana nanti ada validitas isi dan validitas empiris. Nanti melibatkan ahli atau pakar yang sesuai dengan ahlinya. Misalnya saya berarti nanti cari ahli yang sesuai di bidang pendidikan agama Buddha. Nah, ini ada reliabilitas instrumen. Ini artinya diuji konsistennya dengan rumus tertentu. Hasil instrumen ini nantinya valid dan reliable. Nah, ini teknik analisis data ini juga masih rencananya, tapi saya menggunakan analisis statistika deskriptif. Nah, itu bagian statistika yang berfokus pada proses pengumpulan, penyajian, serta penentuan nilai-nilai statistik termasuk pembuatan tabel, diagram, atau grafik yang mengenai suatu fenomena, dan menggunakan analisis statistika inferensial, yaitu cabang ilmu statistik yang berfungsi untuk melakukan prediksi terhadap parameter serta menguji hipotesis dalam suatu penelitian.
Nah, ini daftar pustaka yang saya rujuk untuk membuat proposal tadi. Sekian, jika ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, Sofihotu Namo Buddhaya.